Masa pandemi COVID-19 memberikan pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan, baik dari pendidikan, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terus berjalan, berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat. Salah satu golongan yang terkena dampak pandemi COVID-19 adalah para pedagang pasar. Di Dolok Mansyuhul biasa disebut dengan pajak. Di sini, saya mewawancarai informan yang bernama Ibu Kila berusia 40 tahun. Beliau merupakan pedagang sayur, cabai, bawang, dan lain-lain. Hasil wawancara yang saya dapatkan, pada sebelum pandemi COVID, keadaan pasar baik-baik saja. Namun, terdapat perbedaan jauh setelah pandemi. Pedagang pasar merasakan langsung dampaknya, yaitu menurunnya pendapatan yang diperoleh. Sebenarnya, untuk jumlah banyak orang yang berbelanja di pasar tetaplah sama, dikarenakan pasar merupakan tempat untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Namun, jumlah barang yang masyarakat beli itulah yang berkurang, sehingga pendapatan yang didapat oleh para pedagang menjadi menurun. Selain itu juga, penyebab lainnya dikarenakan bertambahnya jumlah pedagang yang ada di pasar. Banyak orang yang beralih pekerjaan menjadi pedagang karena telah di-PHK dari tempat kerja sebelumnya. Dengan bertambah pedagang tersebut, maka bertambahlah pesaing bagi pedagang yang ada di pasar. Seperti yang dapat kita lihat di dalam video ini, begitu banyak orang yang berjualan di luar dari pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Memang keadaan seperti ini tidak bisa dihindari oleh pedagang tetap yang ada di pasar. Mereka tentu tidak hanya pasrah saja dengan keadaan. Ada upaya yang mereka lakukan agar tidak mengalami kerugian. Seperti Ibu Kila yang saya wawancarai, upaya yang beliau lakukan adalah dengan mengurangi jumlah stok barang dari biasanya, membuka jasa siap antar secara online, dan menambah barang dagangannya, yang mana beliau berdagang cabai, sayur, bawang, ditambah dengan berdagang aksesoris. Memilih dengan tambahan itu karena aksesoris tidaklah mudah rusak, tahan lama, tidak seperti sayuran. Pedagang di pasar ini lebih modern dan penggunaan teknologi. Di masa pandemi ini, mereka memanfaatkan handphone untuk mempromosikan dagangannya agar laku terjual. Demikianlah hasil mini riset saya pada mata kuliah Antropologi Perkotaan dengan informan Ibu Kila. Sekian dan terima kasih. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry. Pada penelitian ini saya mewawancarai pedagang yang menjual baju dengan pakaian dalam bernama Diva Aljanati berumur 20 tahun. Menurut data penelitian, informan sudah lama jualan baju dan baru 1 tahun berjualan pakaian dalam. Usaha jualan informan ini dimiliki oleh keluarga sendiri. Alasan informan berjualan yaitu untuk menambah pengalaman berdagang dan ingin melanjutkan usaha orang tuanya dikarenakan dia tidak kuliah. Informan ini mempunyai 3 orang adik. Menurut informan, adanya pandemi ini sangat berpengaruh pada penjualannya, di mana hasil penjualannya menurun drastis. Pada masa sebelum COVID-19, pendapatan yang dihasilkan mencapai 1 juta sampai 1.500.000, dan pada kondisi pandemi ini hanya mencapai 500.000. Menurut informan, dengan pendapatan yang menurun dicukup-cukupkan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, informan juga membuka usaha sampingan yaitu jualan santan. Tetapi usaha santan ini dikelola oleh saudara dan biasanya orang tua informan akan meminta setoran. Hanya saja tidak tiap bulan dikarenakan penjualan santan tersebut sepi. Hal ini yang
sama juga terjadi pada informan kedua, yaitu bernama Mardiah yang berumur 19 tahun. Dia sudah berjualan sekitar hampir 2 tahun. Tujuan berjualan yaitu untuk membantu keluarga dan ingin mencari pengalaman kerja dan mencari wawasan. Mencari wawasan di sini berarti si informan mengerti akan bahan-bahan baju dan macam-macam model pakaian. Informan punya satu kakak dan 2 adik. Sama halnya dengan informan pertama, pada informan kedua ini juga mengalami penurunan dalam penjualannya. Dan menurut informan, pada masa pandemi COVID-19 ini, banyaknya masyarakat yang ikut berjualan sehingga menimbulkan saingan semakin banyak. Hanya saja pada informan kedua ini hanya sebagai pekerja di salah satu toko pakaian dan jilbab, di mana pekerjaan informan hanya membersihkan barang, melayani pembeli, mengecek keluar masuknya barang. Menurut informan, meskipun penurunan pada penjualan pakaian dan jilbab menurun, tetapi gaji yang diterimanya tidak menurun, sekitar 1.350.000, dan gaji tersebut cukup untuk membantu kebutuhan keluarganya. Pasar Perawang terletak di kilometer 1 Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pasar ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari sayur-sayuran, bawang, cabai, tomat, ikan, dan juga pasar ini menjual buah-buahan. Informan saya yang pertama yaitu Bapak Halim Bagindo, berusia 45 tahun. Bapak ini pedagang jilbab di pasar. Hasil wawancara saya dengan Bapak ini bahwasanya keadaan yang dialami Bapak ini sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu barang dagangannya berjalan dengan lancar. Pembeli langsung menanyakan motif jilbab yang mereka sukai dan langsung menanyakan apakah ada warna yang sesuai dengan keinginannya. Jilbab-jilbab sekolah seperti jilbab SMA, jilbab peta itu banyak yang laku. Dan juga jilbab-jilbab SD banyak yang laku. Sehingga barang dagangan Bapak ini berjalan dengan lancar dan dagangannya cepat habis. Selama pandemi COVID-19, dampak yang dialami Bapak ini yaitu menurunnya pendapatannya, dikarenakan masyarakat dihimbau untuk berdiam diri di rumah dan juga sekolah ditetapkan dari rumah. Pada saat Lebaran kemarin, banyak yang tidak pulang kampung. Pada saat malam takbiran, biasanya sebelum pandemi lebih dari setengah barang dagangan Bapak ini habis, kurang lebih mendapatkan 9 juta semalam. Selama pandemi ini, Bapak ini kurang lebih hanya mendapat 1,5 juta. Dikarenakan banyak masyarakat yang tidak pulang kampung. Tidak hanya itu, anak-anak juga tidak sekolah sehingga jilbab-jilbab sekolah tidak laku. Inilah dampak pandemi COVID-19 yang dialami Bapak Halim. Informan saya yang kedua yaitu Ibu Ratni Sembiring, berusia 50 tahun. Ibu ini pedagang pisang di pasar. Hasil wawancara saya dengan ibu ini bahwasanya keadaan yang ibu ini alami sebelum COVID lumayan. Karena biasanya kalau ibu tahankan harga 15.000 masih ada orang yang mau membeli. Selama pandemi ini jual pisang seharga mulai dari 10.000, 11.000 dan 12.000 itu sudah bersyukur sekali. Kadang dijual segitu pun tidak banyak penjualan. Kesulitan yang dialami ibu ini selama pandemi yaitu tidak bisa menjual pisang yang banyak. Biasanya habis sehari 100 sisir pisang, selama pandemi ini 50 sisir saja habis sudah syukur. Biasanya dapat 100.000, sehari dapat 50.000 jadilah daripada tidak berjualan. Kemudian daya beli yang kurang, secara otomatis daya jual juga tidak ada. Di tengah pandemi ini, solusi yang ibu ini lakukan yaitu dengan berladang, seperti menanam sayur, menanam cabai, untuk menambah penghasilannya. Karena jika pisang dijual mahal tidak laku, jika dijual murah kurang untuk bahan dapur. Dan juga banyak anak ibu ini sehingga ibu ini mencari jalan keluarnya agar tetap dapat tercukupi.